Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan melakukan diskusi terbuka dengan judul pengaruh jin dan iblis dalam kehidupan manusia. Jadi di sini kita pertama lakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari paling atas, Mas Riko. Baik, perkenalkan saya Riko Adrian Maulana dari kelompok 2 Fakultas Teknik Informatika. Selanjutnya, Oke, boleh selanjutnya dari Mas Rizky. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 2 jurusan Teknik Informatika Pelita Bangsa. Selanjutnya dari Mas Ali. Baik, semuanya, perkenalkan nama saya Ali Purnama Alam. Saya dari Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya terakhir adalah saya Khalil Gibran. Di sini saya akan menjadi presenter dari kelompok 2 untuk menjalankan diskusi secara terbuka ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya jelaskan secara singkat terkait dengan topik yang akan kita bahas untuk diskusi hari ini. Yang pertama yaitu jin. Jin adalah makhluk gaib yang baik itu jin ataupun manusia yang menyesatkan dan mengajak kepada kejahatan serta menentang kebenaran. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian diskusi. Jadi di sini saya sampaikan terlebih dahulu untuk rule-nya. Jadi pertama silakan untuk teman-teman di sini bergabung melalui scan QR code di samping yang ada pada layar yang saya share. Lalu silakan untuk menjawab pertanyaan secara individu di Mentimeter. Selanjutnya kita akan bahas dan diskusikan secara bersama dari jawaban yang teman-teman sini pilih atau input ya. Nah, jadi di sini tidak perlu untuk terburu-buru, bisa silakan pikirkan jawaban terbaik Anda. Oke, udah join semua? Eh, Oke. Jadi kita langsung masuk Sudah, Mas, ke sudah. pertanyaan pertama. Ini sudah terkumpul 4 peserta ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa makhluk gaib yang enggan sujud kepada Nabi Adam? Tadi di materi sempat disampaikan, meskipun tidak disebut secara langsung ya. Boleh silakan dijawab. Oke, betul semua. Kalau gitu kita nggak usah bahas ya, karena udah tahu jawaban. Pertanyaan selanjutnya, mendengar kata setan, jin, dan iblis, apa yang Anda pikirkan? Silakan untuk mengetik jawaban pada kolom yang ada. Bisa input jawaban lebih dari satu ya, untuk setiap orang. Oke, siap. Gimana teman-teman, apakah sudah mengisi jawaban? Sudah. 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 Oke. Jahat, nyala api, pengusik manusia, hasut, gaib, terbuat dari api, sombong. Ya. Ini kalau boleh tahu ya, yang jawab sombong siapa ya? Boleh tolong sampaikan alasannya. Ya, Ya, Mas mungkin. Rizky silakan. Oke, saya izin menjawab untuk jawaban sombong ini karena ketika setan, jin dan iblis ya diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, eh, mereka tuh enggan enggan dalam bersujud kepada Nabi Adam. Makanya setan, jin dan iblis ini bisa dikatakan sombong dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surganya Allah ya.
Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Mohon Baik, terima kasih untuk pendapatnya Mas Rizky. Mas, izin Ya, menambahkan. Jadi ya silakan Mas Riko. enggan bersujud yang enggan bersujud itu hanya iblis ya. Jadi Oh, iblis. setan dan jin itu hanya anak buahnya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Riko untuk koreksinya. Ya, betul ya dari Mas Riko. Jadi yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam menjalankan perintah Allah yaitu hanya iblisnya saja ya, Mas Rizky. Oke, Tapi nggak siap. apa-apa kok, benar-benar. Karena kan di sini mendengar kata setan, jin, dan iblis ya, apa yang terpikirkan, nggak apa-apa. Masih termasuk kok untuk jawaban sombong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam bentuk apa pengaruh jin dan iblis lebih banyak muncul? Ya, silakan boleh di input jawabannya. Ada opsi nafsu, pikiran, gangguan fisik, dan juga bisikan. Oke, oke, sudah masuk 4 respon ya. Jadi di Oke. sini teman-teman menentukan jawaban paling banyak muncul dalam bentuk nafsu. Kemudian yang kedua yaitu pikiran, dan terakhir bisikan. Nah, kemudian untuk gangguan fisik nol ya, karena jin dan iblis ini kan makhluk gaib, jadi nggak bisa gangguan fisik. Mungkin gangguan fisiknya dalam bentuk ini rasa takut dari seseorangnya sendiri ya, seperti sugesti ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, ini ada satu peserta yang lepas nih. Oke. Bagaimana cara membedakan bisikan hati dengan bisikan setan saat tergoda terhadap untuk melakukan perbuatan salah? Coba silakan teman-teman di sini bisa input jawabannya masing-masing. Saat kita tergoda untuk melakukan perbuatan salah, bagaimana cara membedakan apakah itu bisikan hati atau bisikan setan? Oke. Nah, kita bisa lihat di sini jawaban dari teman-teman. Pertama, yaitu berdasarkan nafsu atau bukan. Lalu ada yang menjawab langsung bisikan setan ya. Nah, ini sedikit salah ya, karena yang ditanyakan bagaimana caranya. Lalu ada, kalau bisikan setan lebih ke menjerumuskan. Setan lebih ke arah ke hal yang dilarang oleh Islam. Oke. Boleh saya tanya untuk yang menjawab bisikan setan ini siapa ya? Oh iya, saya Mas. Oke, silakan Mas Kurang. Riko mungkin bisa diberikan alasannya. Mas, sebentar. Oh, saya kurang fokus, Mas. Sorry, menjawabnya salah. Oke, baik-baik. Mas Riko ini sedang dalam perjalanan ya, Mas. Jadi maklum kalau kurang fokus. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepercayaan terhadap tempat angker muncul dari mana? Jadi di sini kita ada sebuah grafik. Semakin tinggi grafiknya, artinya kepercayaan tersebut muncul karena sugesti. Semakin ke arah kanan grafiknya, artinya kepercayaan terhadap tempat angker muncul akibat fakta. Artinya ada bukti kejadian. Nah, oke, bisa teman-teman lakukan voting di sini untuk menjawab. Silahkan. Oke, oke, sudah 4 respon ya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat, ya, ini sudah ada 4 respon dari teman-teman ini. Jadi,
mayoritas untuk kepercayaan terhadap tempat angker ya, kalau dilihat dari posisi grafik untuk nomor satu mitos ya. Ini dilihat dari posisinya, dia ada di kotak bagian kedua sugesti dan di kotak bagian satu fakta. Artinya bisa disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap tempat angker ini mayoritas muncul akibat sugesti ya, bukan dari fakta atau kejadian. Rata-rata muncul akibat sugesti. Bisa juga dari cerita orang atau rasa takut pribadi. Oke, mungkin teman-teman sini ada yang mau coba sampaikan alasan, mungkin boleh silakan. Kalau dari saya sih, Mas Ali bagaimana? kalau lihat dari grafik Ya, memang betul ya, ini lebih ke sugesti karena biasanya tempat-tempat angker itu biasanya kita yang mempercayai bahwa tempat itu angker, biasanya itu muncul dari rasa takut kita sendiri. Jadi contohnya, tempat itu angker pasti banyak jinnya atau apalah. Itu biasanya dari, menurut saya sih dari sugesti diri sendiri ya, bukan dari fakta atau mungkin ini ya, ataupun ada kejadian lain, biasanya itu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain. Jadi menurut saya itu sugesti ya. Jadi cukup tepat untuk grafik ini. oke, baik. Terima kasih Mas Ali untuk pendapatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan cerita. Seberapa setuju Anda terhadap solusi yang ada? Ya. Jadi untuk ceritanya sendiri, Amir beberapa minggu sudah susah tidur, setiap sendirian merasa gelisah seperti ada bisikan aneh di pikirannya. Di sini tersedia 3 opsi jawaban. Yang pertama yaitu temannya menganggap itu adalah efek samping stres, sehingga menyarankan Amir untuk pergi ke psikolog. Lalu yang kedua, ayah Amir menyarankan agar Amir pergi ke Ustadz untuk minta dilakukan ruqyah. Dan yang ketiga yaitu mengisi waktu luang dengan melakukan zikir daripada tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini teman-teman bisa jawab dalam bentuk spider. Jadi semakin ke kanan artinya semakin setuju untuk menggunakan opsi tersebut, solusi tersebut ya. Semakin ke kiri artinya semakin tidak setuju terhadap solusi tersebut. Jadi di sini disediakan 3 opsi, 3 solusi. Yang pertama paling atas ini secara ilmu pengetahuan ya, sains. Lalu yang di tengah ini secara agama. Lalu yang paling bawah ini juga secara agama juga. Oke, silakan apakah teman-teman sini sudah menjawab? Sudah Mas, sudah. Mas. Oke, baik. Nah, kalau gitu mungkin saya boleh minta salah satu pendapat nih dari teman-teman di sini. Dari jawaban yang kita lihat di sini, paling banyak itu solusi yang terakhir, yang 3, mengisi waktu luang dengan melakukan zikir daripada tidak melakukan sesuatu. Boleh saya minta mungkin pendapat dari Mas Rizky? Silakan, Mas. Oke, kalau dari saya, kenapa harus mengisi waktu luang dengan melakukan zikir daripada tidak melakukan sesuatu? Eh, Mungkin lebih tepatnya karena kita nggak ngapa-ngapain ya, eh, jadi merasa gelisah gitu. Karena kan sendirian juga, jadi banyak overthinking dan akhirnya bikin waktu terbuang sia-sia dan balik lagi gelisah-gelisah juga. Akhirnya mau nggak mau kita lebih baik berzikir agar kita mendapat solusi atas kegelisahan yang kita alami. Seperti itu. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Rizky. Jadi menurut Mas Rizky ini solusi untuk melakukan berzikir di waktu luang, di waktu kosong ya, Iya, supaya pikirannya tidak kosong ya Mas. betul, betul. Oke, baik-baik. Terima kasih Mas. Dari teman-teman yang lain mungkin boleh mau menyampaikan pendapatnya untuk yang solusi pertama mungkin untuk pergi ke psikolog. Boleh, silakan. Boleh mungkin izin menambahkan atau mungkin memberi ini ya Mas. Jadi menurut saya, karena Yes, ini kasusnya Amir susah tidur ya selama 1 minggu, itu beberapa minggu. Jadi untuk yang pertama itu iya. kan ada teman yang nggak bisa efek samping stres, jadi menyarankan Amir untuk ke psikologi. Jadi itu menurut saya cukup masuk akal ya, karena biasanya karena susah tidur itu eh, secara biasanya kalau kita nggak ngerasa nggak mikirin apapun, tapi di bawah alam sadar kita itu ada rasa kecemasan. Jadi ada rasa kecemasan yang
membuat kita itu jadi susah tidur, gak ngantuk. Tapi secara sadar kita itu tidak merasa stres ataupun apapun itu. Itu biasanya efek-efek dari kerja yang begitu padat atau mungkin kegiatan yang begitu banyak. Biasanya itu mempengaruhi dari apa kualitas tidur juga. Jadi saya sarankan sih untuk ke psikologi itu cukup Oke, terima kasih. efektif ya, cukup bisa disarankan. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya dari Mas Ali. Jadi menurut Mas Ali untuk solusinya bisa nomor satu dari sisi bagaimana cara meningkatkan kualitas tidurnya ya untuk mengurangi stres. Ya, betul Mas, betul betul betul. Oke, ini kita lanjut. Sepertinya ini sudah pertanyaan terakhir ya. Oke. Oke, teman-teman di sini terima kasih atas partisipasinya yang sudah mau mengikuti untuk acara diskusi ini. Ya, jadi uh, kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan dan juga dari jawaban yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi di sini tadi teman-teman di sini menyimpulkan bahwa uh, apa namanya jin, iblis dan setan dalam kehidupan manusia ini rata-rata muncul akibat nafsu yang nomor satu. Ya, kemudian yang kedua akibat diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah bisikan. Nah, selanjutnya untuk bagaimana solusi agar tidak agar bisa terhindar dari bisikan-bisikan tersebut, yaitu dengan cara mengisi waktu luang melalui zikir supaya tidak kosong pikirannya. Lalu yang opsi kedua juga bisa jadi seperti yang Mas Ali bilang, mungkin akibat dari stres sehingga harus dicari bagaimana caranya untuk meningkatkan waktu tidur ya seperti yang tadi Mas Ali sampaikan salah satunya. Oke, sekian dari pertemuan kita diskusi kita hari ini. Mungkin ada teman-teman sini yang mau disampaikan tambahan, boleh silahkan. Cukup dari saya, Mas Gibran. Oke, baik. Kalau tidak ada yang lagi yang disampaikan, kalau gitu saya tutup untuk diskusi kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, jika kekeliruan. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh.